Halo sahabat Nafas Suara, senang berjumpa kembali dalam Bincang Nafas Suara pagi hari ini. Sahabat Nafas Suara, seperti biasa dalam bincang kita akan berdialog tentang ide, kebijakan, dan perspektif untuk masa depan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan yang biasa kita mungkin orang luput dari diskusi dalam pembangunan, yaitu adalah keluarga. Keluarga adalah menjadi fondasi awal dari setiap langkah atau kebijakan yang bisa dalam pembangunan khususnya. Di saat ekonomi sekuat apapun, secanggih apapun teknologi, awalnya adalah dari keluarga. Dan kali ini telah hadir di tengah kita Bapak Prof. Pratikno. Beliau adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih kesempatannya. Iya, terima kasih Pak Prof. Izin kita kali ini membahas terkait dengan keluarga. Iya. Fokus utama adalah Pak Prof terkait dengan pondasi keluarga sebagai pondasi pembangunan manusia dan tantangan di era keluarga di era modern saat ini, serta kesiapan dalam menyongsong masa depan Indonesia. Jadi terima kasih Pak Prof sudah atas waktunya. Kita mulai mungkin Pak Prof dari yang mendasar, seberapa strategisnya sebenarnya peran keluarga dalam pembangunan bangsa. Ya, kami di sini sebagai Kemenkoan ya, kami bukan Kementerian Teknis, tapi sebagai Kementerian Koordinator, tugas kami adalah SKP ya, sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian lintas kementerian dan lembaga. Siapa? Dan salah satu bahkan deputi yang pertama kami adalah deputi yang mengurusi sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian lintas KL, lintas kementerian dan lembaga di bidang keluarga, anak, perempuan, disabilitas itu. Jadi memang di kami keluarga ini menjadi fokus kebijakan kita yang paling utama. Itu menjadi pondasi kita yang paling utama. Kita tahu sekarang ini dengan berbagai kemajuan, apakah itu urbanisasi, ya orang hidup di kota dengan segala aktivitas yang sangat padat begitu ya. Kemudian juga ada digitalisasi di mana setiap orang itu asik dengan gadgetnya masing-masing, dengan smartphone-nya masing-masing. Nah, itu sangat mempengaruhi institusi keluarga dan punya implikasi yang luar biasa terhadap kesehatan anak dan baik itu fisik maupun mental. Nah, ini yang jadi concern kita, apalagi sekarang ini misalnya penggunaan gadget semakin meningkat, screen time kita sudah sangat tinggi, lebih dari 7 jam, average nasional, rata-rata nasional. Kemudian apalagi Gen Z, generasi Z itu sudah lebih dari 9 jam sehari di depan screen. Nah, implikasinya kan banyak ini. Mulai dari kesehatan fisik menjadi jarang bergerak, tidak banyak aktivitas, kesehatan mental karena terus-menerus menghadapi informasi yang berlebih, terus kemudian FOMO, ya, ikut-ikutan, ya, terus kemudian hidup dalam dunia yang sebetulnya tidak realistis karena dia hidup dalam dunia yang maya, apalagi penggunaan artificial intelligence, kecerdasan artifisial itu juga jadi concern kami. Jadi kami sangat mendukung yang menjadi concernnya teman-teman dari Nafas Suara mengenai keluarga, mengenai anak. Jadi terima kasih kami sudah dibantu. Sama-sama Pak Prof. Iya, benar. Jadi memang pendekatan keluarga ini ya harus komprehensif ya. Kita tidak bisa hanya pendidikan saja, tetapi juga harus sisi ekonomi. Bahkan juga harus sisi infrastruktur gitu. Misalnya sebagai satu contoh, kita mendorong anak untuk bermigrasi dari
screen time ke green time, dari di depan layar menjadi beraktivitas fisik di dunia maya, dunia realita, di alam, dengan bermain dengan teman-temannya, beraktivitas fisik. Tapi kalau infrastrukturnya nggak memadai kan juga nggak bisa. Iya, benar. Gitu. Makanya urusan keluarga dan anak ini bukan hanya urusan Kemenko PMK. Kemenko PMK pasti, karena keluarga, kesehatan, pendidikan ada di kita. Tetapi ya agama juga ada di kita. Tetapi infrastruktur juga penting. Jadi artinya Kemenko Infrastruktur harus mikirin bagaimana menyiapkan infrastruktur yang lebih baik untuk anak tumbuh dengan baik, ya sehat. Terus kemudian Kemenkoan Ekonomi harus juga, gitu kan? Kemenko Ekonomi. Jadi kalau fondasi ekonomi keluarga kuat, ya ini akan memberikan salah satu kekuatan keluarga gitu. Selain tidak ada jaminan ekonominya kuat kemudian keluarganya menjadi kuat, nggak ada jaminan. Tapi itu menjadi salah satu pilar yang penting untuk dibangun bersama-sama lintas bukan hanya kementerian tetapi juga lintas kemenkoan. Benar. Iya, mana Pak? Ya. Dan Pak Prof, kita tahu bahwa PMK itu kan memiliki peran strategis dalam mengkonsentrasikan tadi yang Pak Prof sampaikan, kebijakan keluarga, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan kepada anak. Iya. Nah, boleh tahu Pak Prof tantangannya dalam tadi itu yang Pak Prof menyatukan visi antara kementerian tadi Pak Prof bilang, kemudian agar penguatan keluarga berjalan dalam satu ekosistem yang kebijakan yang utuh. Ya. Gimana Pak? Kalau dilihat dari sisi kesamaan visinya, saya yakin tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Semua, apalagi sekarang ini, semua sangat menyadari tentang pentingnya keluarga. Seperti kebijakan Bapak Presiden Prabowo yang memulai dengan berbagai sektor ya. Beliau kan kebijakannya ada kebijakan yang for all, tapi ada kebijakan yang for many gitu. Jadi misalnya for all itu cek kesehatan gratis itu for all. JKG Pak ya? JKG. MBG itu arahnya adalah for all. Oh ya benar. Tetapi begitu bansos itu kan ya desil rendah, desil 1, desil 2. Sekolah rakyat itu kan juga desil bawah lagi gitu. Jadi semua program kita itu sasarannya adalah pada akhirnya sasarannya adalah penguatan keluarga. Jadi visinya udah jelas. Tetapi memang tadi seperti Pak Wan sampaikan, kita ini perlu ada sinkronisasi pada koordinasi. Indonesia ini kan negara yang sangat besar. Benar. Dan ingat, kita ini bukan hanya jumlahnya sangat besar, bukan hanya wilayahnya yang sangat luas, tetapi juga kita ini keragamannya sangat tinggi. Benar Pak. Satu, keragaman dari sisi sosial ekonomi. Jadi dari sisi sosial ekonomi ada yang sudah globally kompetitif gitu ya. Ibaratnya ya anak-anak SD sudah bisa menguasai bahasa Inggris dengan very fluent gitu. Terus kemudian sudah terbiasa memanfaatkan teknologi terbaru. Tetapi kan kita juga harus menyadari juga bahwa masih banyak anak-anak Indonesia di pinggiran yang jauh dari pelayanan yang memadai. Dari sisi ekonomi juga demikian, ada yang tinggi, ada yang rendah. Pelayanan kesehatan demikian, tinggi dan rendah begitu. Nah, kemudian dari sisi kelembagaan, kita ini negara besar, ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Itu juga satu hal yang harus disinergikan. Oleh karena itu, kami di sini sebagai Kemenkoan fokus untuk membangun sinergi yang kami sebutnya sebagai precision policy, kebijakan yang presisi. Jadi jangan sampai kita membantu ke orang, ke warga negara yang sudah berlebih, kemudian yang harus dibantu tidak terbantu gitu, atau justru banyak yang terlewatkan. Jadi oleh karena itu kami
juga ada perintah Pak Presiden, integrasi itu sangat penting, terutama mulai dengan integrasi data. Jadi makanya pemerintah punya kebijakan untuk data sen, ya, DTSen. Jadi bagaimana membuat data terpadu sosial ekonomi nasional, termasuk data keluarga yang dulunya di Kemensos sekarang diintegrasikan ke DTSen. Dulu kan ada namanya DTKS ya. Kemudian sekarang jadi integrasi data menjadi penting. Jadi karena data kan ada di mana-mana. Integrasi data penting. Dan kita kalau seandainya dalam situasi di mana integrasi data masih butuh waktu, kita mendorong interoperabilitas data. Sekarang ini dengan AI menjadi lebih mudah. Dari situlah kita terus mengembangkan smart dashboard. Yang kami kembangkan di sini adalah smart dashboard untuk National Human Development. Jadi Integrated National Human Development. Jadi bagaimana data mengenai manusia, pembangunan manusia itu terintegrasi. Terintegrasi. Karena apa? Karena pembangunan manusia ini tidak hanya urusan Kemenko PMK. Misalnya satu contoh saja. Ada keluarga, mungkin seorang ibu rumah tangga mengalami tekanan mental. Mungkin karena keluarganya miskin. Anaknya mungkin sakit. Misalnya satu contoh sakit TBC. TBC kan kasus kita terbesar kedua di dunia. Misalnya satu. Tapi kasus TBC ini kan bukan hanya masalah obat. Kasus TBC ini juga masalah penghawaan rumah, pencahayaan rumah, kelembapan rumah. Artinya masalah infrastruktur. Tekanan mental juga bisa jadi dipicu oleh faktor ekonomi. Jadi kita memang harus terintegrasi bukan hanya lintas kementerian, tapi lintas Kemenkoan. Gitu. Lintas Kemenkoan. Nah, tugas kami di sini mendorong sinkronisasi dengan melalui data terintegrasi dan juga melalui smart dashboard. Jadi dengan teknologi kita bisa mengintegrasikan kebijakan secara sinergis agar tidak ada yang diintervensi berlebihan, tapi jangan sampai ada yang terlewatkan. Gitu. Begitu kira-kira Pak yang menjadi concern kami di sini. Dan juga tentu saja kita punya program-program untuk mendorong teman-teman KL teknis bagaimana menjaga keluarga dan anak menghadapi disrupsi disrupsi terutama digital dan kecerdasan artifisial. Benar-benar Bapak. Makasih Bapak. Nah, memang ini sebenarnya tadi pertanyaan berikutnya kita Pak Prof. Tidak lebih tadi yang sudah Pak Prof jabarkan bahwa tantangannya di tekanan ekonomi, kemudian tadi itu yang Pak Prof bilang di era digital, ditambah lagi terkait dengan permasalahan kesehatan. Nah, memang tadi Pak Prof bilang koordinasi antara lintas Kemenko itu dilakukan. Nah, tapi mungkin Pak Prof, kebijakan penguatan keluarga adaptif terhadap perubahan zaman ini, Pak Prof gimana? Sekarang ini disrupsi kalau saya sederhanakan ada dua yang paling besar. Iya Pak Prof. Satu adalah disrupsi teknologi, terutama teknologi digital dan kecerdasan artifisial. Itu luar biasa. Benar. Dan yang kedua disrupsi yang harus kita hadapi juga, dan itu real, adalah disrupsi perubahan iklim. Benar-benar. Bencana ya Pak Prof. Bencana, krisis pangan. Dan luar biasa lah dalam kehidupan kita, termasuk permasalahan kesehatan baru akibat dari perubahan iklim. Nah, yang paling menghantam sekarang ini keluarga adalah teknologi, terutama teknologi digital yang dampaknya cepat. Sekarang ini kira-kira 75% anak usia 5-17 tahun itu sudah mengakses internet.
Dari kecil ya Pak. dari kecil 5 tahun. Ya nggak apa-apa akses internet, tetapi ini open ataukah limited, kan itu pertanyaannya. Apakah terbatas ataukah dibiarkan anak melakukan searching ya, berselancar di dunia maya yang begitu bebas, liberal, informasinya macam-macam, ini yang berbahaya. Sekitar 42% anak usia dini sudah menggunakan HP. Waduh. Jadi bahkan HP jadi babysitter kan. Oh, benar. Jadi kalau Nggak mau kalau makan, rewel, kasih diem langsung. HP, diem gitu. Nanti karena kalau diambil kan cranky, nangis, berteriak-teriak, histeris gitu, dikasih lagi gitu. Tantrum ya. Tantrum. Jadi makanya kan screen time anak itu menjadi tinggi gitu. Nah repotnya juga cyberbullying. Jadi hampir separuh anak itu pernah mengalami cyberbullying. Jadi karena kan sifatnya anonim, jadi sehingga saling mengancam, mengejek dan seterusnya. Terus kemudian mendapatkan informasi-informasi yang menimbulkan trauma gitu. Dan akibatnya termasuk juga akibat digital ini juga institusi keluarga. Jadi satu keluarga duduk bareng di meja yang sama begitu ya. Pada pakai sibuk handphonenya sendiri. Masing-masing membuka HP-nya masing-masing. Gitu. Jadi institusi keluarga juga terdisrupsi. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati ini, apalagi sekitar bisa jadi hampir mendekati 30% anak-anak usia, terutama di bawah usia 17 tahun, ya 17 tahun, terutama sekali antara 10 dan 17, mengalami kesehatan mental yang serius. Jadi seperti beberapa kasus kita belakangan, bunuh diri dan lain-lain gitu. Jadi ini memang harus, kami mengundang beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kami mengundang industri untuk ini ya tanggung jawab sama-sama. Mereka memang mempunyai program lah parenting kan. Orang tua harus menyetel HP yang digunakan oleh anak agar hanya bisa digunakan mengakses ini, hanya bisa dibuka sekian menit dalam sehari dan seterusnya. Itu semuanya bisa diatur. Tapi kan itu juga tidak semua orang tua punya willingness ya, punya kemauan, punya kesabaran untuk melakukan itu. Yang kedua, ini menjadi repot ketika HP-nya sharing gitu. Juga menjadi repot kan, berarti harus pakai account, berarti kan harus account gitu. Nanti gimana kalau HP anak menggunakan account orang tuanya dan lain-lain. Jadi ada kompleksitas. Makanya pendekatan kita mengajak industri untuk menjadi bagian penting menjaga kesehatan digital wellness itu. Ini satu program utama kita di sini. Tapi di sisi lain juga meningkatkan kesadaran literasi digital. Literasi digital. Orang tua harus literate sebagai orang tua, mengontrol anaknya, mengatur penggunaan HP atau smartphone atau gadget atau apa yang akses ke internet yang digunakan oleh anaknya, misalnya kesehatan. Juga kita harus juga yang kami sebut di dalam buku kami ini masih buku kita awal ini, Bijak dan Cerdas ber-AI. Sebetulnya program kami adalah bukan hanya ber-AI tapi berdigital. Ini program kami juga berdigital. Jadi di sini kita mendorong bahwa pengguna digital itu harus cerdas dan bijak. Artinya apa? Dia tidak hanya menjadi konsumen informasi melalui digital, tapi juga punya critical thinking, melakukan verifikasi, begitu.
harus melakukan verifikasi, tidak cepat percaya, punya daya kritis ketika memperoleh informasi itu. Jadi gerakan literasi digital ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperkokoh anak dan keluarga menghadapi disrupsi digital. Nah, itu disrupsi yang pertama. Tapi selain itu, di luar itu kami juga mendorong untuk disrupsi yang kedua. Jadi itu tadi apa namanya climate change, perubahan iklim. Perubahan iklim itu sampah, misalnya membuang sampah pada tempatnya, menghargai pertanian, menghargai pangan, mengurangi food waste, gitu ya. Karena sekarang kan kita juga harus serius menghadapi food loss and food waste ya. Jadi kalau petani itu tidak teliti atau penggunaan teknologinya sangat rendah dalam pasca panen misalnya, itu banyak mengakibatkan food loss. Tetapi banyak juga restoran, hotel yang food waste, ya, banyak makanan yang terbuang, atau di keluarga makan anak tidak habis dan seterusnya, masak berlebihan dan lain-lain. Itu kan ya food waste itu yang harus dihindari juga. Nah, kita juga membuat gerakan itu. Tapi gerakan ini juga mencintai alam, artinya anak going out, ya, tidak di rumah tapi beraktivitas di luar. Nah, menghadapi disrupsi digital dan menghadapi disrupsi climate change itu dua hal yang saling terkait. Dengan mencintai alam, kita berharap anak akan mengurangi screen time, gitu, menjadi green time. Gitu. Jadi makanya kita paketkan ini dua program kami, menghadapi disrupsi digital dan menghadapi disrupsi perubahan iklim. Wah, luar biasa Pak Prof. Ya, Pak Prof, izin, kalau tadi sempat Pak Prof singgung mengenai pengasuhan ya anak. Tadi kan kita tahu ya bahwa pengasuhan anak itu sekarang dibebankan kepada ibu. Nah, tapi gimana langkah Kemenko dalam strategi dalam mendorong keterlibatan ayah, dunia usaha, tadi yang Pak Prof sempat singgung gitu kan, dan komunitas dan bahkan hingga lembaga keagamaan dalam membangun ekosistem pengasuhan yang lebih adil dan berkelanjutan, Pak Prof. Silakan. Jadi kami itu salah satu kementerian yang berada dalam koordinasi kami di Kemenko PMK adalah Kementerian Dukbangga, Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Itu salah satu dari kementerian. Dan kami mensinergikan dengan kementerian lain, misalnya PPPA, Perempuan dan Anak, dan lain-lain. Kita kan punya program juga, pemerintah punya program apa itu Gemar itu ya, gerakan ayah mengantar anak sekolah. Gemar, gerakan ayah mengambil rapot itu beberapa waktu yang lalu. Yang kemarin Iya, yang lalu. Terus kemudian cuti juga, hak cuti bagi suami kan. Itu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh. Tetapi gerakan ini kan harus untuk bisa diamplifikasi sampai ke daerah kan membutuhkan terlibatan institusi yang punya akses sampai ke daerah. Punya akses sampai ke daerah. Kami nggak punya. Kemenko PMK ini adalah koordinasi lintas KL saja. Kita tidak punya instrumen sampai bawah. Nggak punya. Yang punya adalah kementerian-kementerian di bawah kami, misalnya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu punya staf sampai ke level di bawah kecamatan. Jadi misalnya pembinaan agama Islam misalnya itu hampir setiap 2 desa ada begitu. Itu contoh Kementerian Agama. Kemudian juga kita punya akses kurikulum pendidikan melalui Kemendikdasmen. Kemendikdasmen juga demikian.
Jadi artinya kita punya akses ke daerah. Tentu saja walaupun berada di kemenkoan lain, misalnya Kemendagri tentu saja. Kemendagri itu punya peran yang sangat-sangat krusial. Karena Kemendagri itu yang punya akses kuat ke pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah. Oleh karena itu hampir semua program-program kami di sini juga bersama-sama dengan Kemendagri juga. Kemenduk bangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bangga kan? punya banyak juga kan dulu BKKBN. BKKBN, Masya Allah. Itu kan punya pendamping Sampai juga, jadi pendamping juga. Jadi kami mensinkronisasikan kekuatan-kekuatan negara yang hadir sampai ke pelosok, yang itu di bawah kementerian yang lain. Itu yang jadi memang kita juga setuju bahwa pengasuhan bukan hanya urusan ibu, tapi juga urusan ayah dan urusan semua elemen masyarakat, termasuk swasta juga gitu. Dunia usaha Dunia usaha karena produktivitas masyarakat kan sangat tergantung juga nanti dari kekokohan institusi keluarga. Kalau udah keluarganya bermasalah kan pening kepala gitu. Iya benar. Jadi nggak mungkin produktif. Nggak gitu. Nggak mungkin produktif. Jadi sektor swasta, dunia usaha juga berkepentingan terhadap kekokohan institusi keluarga. Benar, makasih Pak Prof. Yeah. Nah ini lagi Pak Prof, kan kita tahu bahwa Indonesia itu memang akan ada bonus demografi. Nah tapi itu akan menjadi kekuatan jika keluarga mampu menjadi ruang tumbuh yang sehat, fisik, mental, dan karakter. Nah, ini Pak Prof, pertanyaannya, apa langkah konkret yang dilakukan oleh Kementerian Kemenko, KPMK, agar keluarga ini benar-benar siap dalam menyongsong Indonesia Emas 2045? Ya, saya ingin negaskan lagi karena kami itu SKP, fungsi kami sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian, maka tugas kami fokus pada aksi-aksi konkret untuk sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian. Oleh karena itu, satu, data yang terintegrasi, dua, perencanaan program yang terintegrasi, termasuk kebijakan yang terintegrasi, dan yang ketiga juga respon cepat yang terintegrasi. Jadi karena ya kita dengan wilayah yang begitu luas, ya institusi yang paling dekat dengan masyarakat kan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah. Jadi oleh karena itu kita satu membangun visi bersama antara pusat dengan daerah. Yang kedua tentu saja tetap melakukan berbagai macam edukasi melalui KL-KL terkait, apakah itu edukasi guru, edukasi orang tua, dan juga pendidikan anak itu sendiri melalui sekolah terutama, dan juga pendidikan masyarakat melalui agama gitu. Tapi juga kita juga mendorong bersama-sama dengan Kemenkoan Infrastruktur untuk membuat itu kota ramah anak. Oh, iya. Kota ramah anak. Ini menjadi penting. Jadi misalnya ketika jalan-jalan tidak aman bagi anak untuk berjalan kaki karena nggak ada trotoarnya misalnya, gitu kan. Kemudian tidak ada taman bermain, tidak ada lapangan untuk berlari-lari, berolahraga misalnya. Itu kan ini ramah anak, ramah keluarga. Tidak ada public space sebagai rekreasi keluarga yang murah misalnya. Jadi itu yang jadi concern kita. Jadi kesadaran dan kita dengan Kemenduk bangga, dengan Kemendagri, Kementerian Agama, Kementerian Dikbud, kita bisa melakukan literasi mengenai hidup sehat, keluarga sehat dan lain-lain. Jadi ya itu
kita intinya koordinator ini mengerahkan semua bergerak secara presisi. Sehingga ke daerah-daerah. Iya, begitu dan tidak ada yang terlewat. Iya. No one left behind. Wah, luar biasa. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Itu. Iya Pak Prof. Nah, tadi Pak Prof sempat bilang, memang kan ke depan itu kan kalau orang lihat, publik maksudnya melihat, Iya. bahwa keluarga menjadi nilai penguatan keluarga 5 tahun ke depan itu, indikatornya kira menurut Pak Prof kira-kira apa Pak Prof? Ya kalau satu ya, kalau kami paling utama, kita ini masih ada menghadapi beberapa masalah. Satu adalah stunting. Stunting Pak Prof ya? Ya, stunting. Kita harus mampu menurunkan stunting. Sekarang itu angka stunting kita itu kan berapa? 19,8% ya, itu di yang ketujuh itu ya. Menurun Pak Prof? Sudah menurun signifikan. Iya. Jadi kita ini masih menghadapi beberapa masalah Benar. cukup serius. Jadi satu stunting. Stunting kita itu tahun 2025 itu 19,8. Nah 5 tahun ke depan kita harus bisa menurunkan kurang dari 14%. Ini sudah turun signifikan. Karena tahun 2014 seingat saya itu stunting kita 34%. Wow. Berarti 1 dari 3 anak itu stunted. Wah, itu Tinggi banget ya. tinggi banget itu ya, tinggi banget. Jadi kita sudah turun masih 19,8% ya untuk angka tahun 2024. Nah, kita harus turunkan lagi sampai kurang dari 14%. Kemudian ini kan kemiskinan. Menjadi masalah serius juga. Itu tidak berada di Kemenko PMK, itu ada di koordinasi Menko Penmas, tapi sangat mempengaruhi kualitas keluarga. Jadi dalam bentuk bansos, dalam bentuk layanan kesehatan, termasuk iuran PBI kemarin yang dibicarakan yang untuk BPJS kesehatan, begitu ya, untuk layanan kesehatan dan lain-lain itu. Nah itu signifikan di situ. Jadi kalau kesehatan anak membaik, ya stunting turun. TBC masih berat kita. Kita masih dari sisi populasi penderita TB di Indonesia itu menjadi nomor 2 terbesar di dunia setelah India. Iya benar. Jadi kita harus karena TB itu juga akan sangat menurunkan kualitas hidup. Iya, produktivitas itu. juga. Produktivitas, stunting, TB. Mohon maaf, kita juga masih harus serius menghadapi lepra, ya itu. Jadi ada banyak sekali permasalahan yang harus kita tangani. Jadi ini semua kesehatan turunkan. Oleh karena itu Bapak Presiden membuat satu pemeriksaan kesehatan gratis, cek kesehatan gratis satu sisi. Tapi di sisi lain juga kemudian di saat yang sama kita juga membangun rumah sakit daerah di seluruh Indonesia. Di kesehatan bagaimana pendidikan meningkat itu menjadi penting juga, terutama bagaimana angka partisipasi sekolah tingkat SMA bisa naik signifikan ya. Ini juga kekerasan terhadap anak. Iya. Kita masih tinggi Pak Prof. Tinggi. Jadi kekerasan terhadap anak sekaligus juga kesehatan mental anak. Ini kan dua hal yang saling terkait gitu. Kekerasan terhadap anak, terus kesehatan mental anak. Jadi kalau sehat secara fisik dan mental, ekonominya makin baik, terus kemudian pendidikan, akses terhadap pendidikan semakin meningkat, gitu. Nah, dan tentu saja kemudian pada akhirnya adalah akses terhadap pekerjaan yang layak, gitu. Nah, ini tidak semuanya berada di bawah kemenkoan kami, tapi untuk kesehatan dan pendidikan itu berada di koordinasi Kemenkoan PMK.
Jadi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan kesehatan dari kementerian kami, nanti pengentasan kemiskinan, terus kemudian akses terhadap pekerjaan yang layak itu juga di kementerian yang lain. Itu kira-kira itulah yang kalau itu indikator-indikator tadi kita bisa capai sesuai target RPJMN, ya kita berbahagialah. Ya, berbahagia. Semoga lebih baik daripada yang ditargetkan. Amin, melebihi ya Pak Prof ya. Baik Pak Prof. Yeah. Pak Prof, kita tahu tadi dari awal Pak Prof sudah menceritakan banyak langkah strategis yang Pak Prof lakukan. Kemudian koordinasi antar lintas Kemenko juga sudah Pak Prof ini, dan juga program nyata yang sudah dirasakan masyarakat juga ada. Nah, Pak Prof sebagai Pak Kemenko, Pak Prof sekarang ini mungkin bisa ceritakan sedikit Pak Prof, apa yang ingin Pak Prof wariskan dalam rangka penguatan keluarga Indonesia tidak hanya sebagai objek kebijakan sesaat, tapi merupakan subjek utama pembangunan bangsa. Silakan Pak Prof. Ya, keluarga itu kan, urusan keluarga itu kan bukan semata-mata urusan mereka. Iya. Tapi urusan saya, urusan kami ya, urusan kita. Gitu. Jadi kita punya fondasi yang sangat kuat karena kultur bangsa Indonesia ini kan juga kultur keluarga. Benar. Kita ini kan sangat menghormati institusi keluarga. Bahkan bukan hanya keluarga inti, keluarga besar, extended family, extended family. Jadi kita itu punya fondasi yang luar biasa, fondasi kultural yang luar biasa. Kalau ditanya apa warisan yang ingin kita tinggalkan ya, kita lahirkan dalam kaitannya dengan pembangunan keluarga ini adalah bahwa semua aparat pemerintah tidak melihat keluarga itu sebagai urusannya policy, tapi inilah urusan membangun diri kita sendiri. Jadi ini menjadi urusan kita, menempatkan keluarga sebagai pilar utama untuk memperkokoh SDM kita masa depan, memperkokoh karakter bangsa, ya, dan juga sekaligus di bidang kesehatan itu kesehatan fisik dan mental. Jadi semua keluarga bisa kuat, seperti tadi saya bilang, no one left behind, tapi juga semua keluarga itu mampu untuk membangun SDM yang kokoh, membangun budaya bangsa yang kokoh, sehingga Indonesia ini juga kompetitif setiap di tingkat global. Saya sering mengatakan bahwa kami membangun SDM itu ada dua. Di satu sisi no one left behind, tidak ada yang tertinggal. Tapi yang kedua adalah globally kompetitif. Bahwa kita harus mampu memenangkan kompetisi di tingkat global. Kalaupun tidak semua, adalah sebagian. Yang menjadi lokomotif kemajuan bangsa. Begitu. Jadi saya terima kasih partisipasi teman-teman di non-pemerintah termasuk Nafas Fara yang concern dengan isu anak, keluarga, perempuan. Ya, kesehatan fisik, kesehatan mental, ini terima kasih karena ini memang bukan urusan pemerintah saja, ini urusan kita bersama. Terima kasih Pak Iman. Sama-sama Pak Prof. Terima kasih juga. Baik, Pak Prof izin boleh ke ngadep kamera kata-kata Pak Prof untuk menyemangati, memotivasi audiens kita di Nafas Suara, kira dari Pak Prof. Silakan Pak Prof. Ya, kita ini masing-masing punya keluarga. Tapi kita juga punya keluarga besar, keluarga Indonesia. Keluarga Indonesia itu bisa kokoh kalau keluarga kita kokoh, ya saling bersatu, saling membantu. Jadi kita bangun keluarga kita masing-masing, kita bangun bersama keluarga Indonesia yang kokoh, menyongsong masa depan. Terima kasih. Sahabat Nafas Suara, banyak tadi hasil bincang kita dengan sosok
beliau sebagai Menteri Kemenko PMK, luar biasa bahwa kita dapatkan bahwa kekokohan keluarga menjadi tolak ukur pembangunan bangsa. Sampai jumpa pada episode berikutnya, Bincang Nafas Suara, ikutin selalu.